warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rustam dengan NIM D1B1 265, kelas B, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Sebelum kita melanjutkan kepada sejarah perkembangan farmasi, kita harus tahu dulu apa itu farmasi. Farmasi dalam bahasa Inggris farmaci dan dalam bahasa Yunani farmakon, yang berarti obat atau racun, adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Sejarah perkembangan farmasi. Sejak dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal penggunaan obat tradisional atau jamu dan pengobatan secara tradisional atau dukun. Pada zaman itu sebenarnya dukun melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran atau mendiagnosa penyakit dan profesi kefarmasian, meramu dan menyerahkan obat kepada yang membutuhkan. Penggunaan obat dapat ditelusuri sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia, telah dikenal obat dalam bentuk tablet, tanah liat atau granul, dan bentuk sediaan obat lain. Saat itu juga sudah dikenal ratusan jenis bahan alam yang digunakan sebagai obat. Pengetahuan tentang obat dan pengobatan selanjutnya berkembang lebih rasional pada zaman Yunani, ketika Hippocrates pada abad 460 sebelum Masehi memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman Yunani itu dikenal pula Asclepius atau Asclepius pada abad 7 sebelum Masehi dan putrinya Hygieia. Lambang tongkat Asclepius yang dililit ular saat ini dijadikan lambang penyembuhan atau kedokteran, sedangkan cawan atau mangkuk Hygieia yang dililit ular dijadikan lambang kefarmasian. Perkembangan profesi kefarmasian pada abad selanjutnya dilakukan dalam biara yang telah menghasilkan berbagai tulisan tentang obat dan pengobatan. Dalam bahasa Latin yang hampir punah itu, sampai saat ini dijadikan tradisi dalam penulisan istilah di bidang kesehatan. Perkembangan kefarmasian yang pesat pula telah terjadi dalam zaman kultur Arab, dengan terkenalnya seorang ahli yang bernama Al-Saidalani pada abad ke-9. Namun demikian, tonggak sejarah yang penting bagi farmasi ialah tahun 1240 di Sisilia dan Eropa, ketika dikeluarkan surat perintah edit yang secara legal menurut undang-undang mengatur pemisahan farmasi dari pengobatan. Surat perintah yang kemudian dinamakan Magna Carta dalam bidang farmasi itu juga mewajibkan seorang farmasi melalui pengucapan sumpah untuk menghasilkan obat yang dapat diandalkan sesuai keterampilan dan seni meracik dalam kualitas yang sesuai dan seragam. Magna Carta kefarmasian ini dikembangkan sampai saat ini dalam bentuk Kode Etika Apoteker Indonesia dan Sumpah Apoteker. Demikianlah penjelasan singkat tentang sejarah perkembangan farmasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.